Perkenalkan, nama saya Deli Angeli, MPM 037119032, kelas 6B. Judul dari materi yang saya buat itu adalah membuat media slide dengan materi klasifikasi media pembelajaran melalui Canva. Alasan saya memilih jenis bahan ajar media slide ini karena dengan media slide ini kita bisa membuat media pembelajaran yang menarik, bervariasi, dan tidak membosankan. Langkah-langkah pembuatan media slide itu yang pertama membuka Canva dan pilih jenis desain di pencarian presentasi. Di sini itu banyak tema presentasi yang dipilih sesuai dengan materi yang ingin kita buat. Yang kedua, buat presentasi jadi menarik dengan elemen desain. Di Canva ini juga ada perpustakaan elemen desain grafis profesional seperti video, menyematkan video dari YouTube, atau tambahan audio dan efek animasi untuk efektif interaktif yang lebih. Yang ketiga, bisa juga menggunakan aset sendiri untuk kesan yang lebih meyakinkan, seperti unggahan foto sendiri, video, atau bahkan menambahkan suara. Yang keempat, mengedit seperti menambahkan teks atau gambar sesuai dengan materi yang kita buat. Setelah dirasa cukup, kemudian disimpan dan dibagikan. Manfaat dari media slide ini yang pertama, sebagai alat bantu yang dibutuhkan untuk menjelaskan sesuatu yang sulit jika harus dijelaskan dengan kata-kata. Media slide juga membantu memberikan ringkasan dari apa yang disampaikan sehingga mudah dipahami. Media slide juga membantu mempermudah guru untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik. Penyampaian pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Baik, saya akan menjelaskan tentang media slide yang sudah saya buat di Canva. Klasifikasi media pembelajaran. Menurut Syaiful Bahri, Jamarah dan Aswan Jain 2016, halaman 121, media pembelajaran merupakan segala macam alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan kepada penerima pesan, dalam hal ini siswa, untuk mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Yang selanjutnya ada klasifikasi media. Yang pertama ada media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan melalui indera pendengaran. Contohnya, media yang dapat dikelompokkan dalam media audio, diantaranya itu ada radio, ada tape recorder, telepon, laboratorium bahasa. Yang kedua ada media visual. Media visual yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan. Media visual dibedakan menjadi dua. Yang pertama media visual diam, contohnya foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, dan potongan gambar, film, bingkai, dan OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Yang kedua, media visual gerak. Contohnya itu gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film, bisu, dan sebagainya. Yang selanjutnya, ada media audio visual. Merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar di video dari karakternya. Media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam, diantaranya itu TV diam, film rangkaian bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Yang kedua, media audiovisual gerak, diantaranya film TV, TV film bersuara, gambar bersuara. Yang keempat itu media serbaneka. Media serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar rumah, atau di lokasi masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contohnya papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Yang selanjutnya, Anderon 1976 menggolongkan menjadi 10 media. Yang pertama ada audio, yang terdiri dari kaset audio, siaran radio, CD, dan telepon. Yang kedua, cetak, buku pengajaran, modul, brosur, leaflet, gambar. Yang ketiga itu
audio cetak, kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat, proyeksi visual diam yang terdiri dari overhead, transportasi atau OHT atau film bingkai. Yang kelima itu proyeksi audio visual diam, film bingkai, slide bersuara. Yang keenam itu visual gerak atau yang terdiri dari film bisu. Yang ketujuh itu audio visual gerak, film bergerak bersuara, video, VCD, dan televisi. Yang kedelapan, objek fisik seperti benda nyata, model, spesimen. Yang kesembilan itu manusia dan lingkungan, yang terdiri dari guru, pustakawan, laboran, dan yang terakhir itu komputer, CAI. Nah, yang selanjutnya itu ada Rudy Brand tahun 1971 menggolongkan media berdasarkan 3 unsur, yaitu suara, visual, dan gerak. Yang pertama ada media audio, yang kedua cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media visual semi gerak, media audio visual diam, media audio visual gerak. Yang selanjutnya menurut Charam tahun 1985 menggolongkan media berdasarkan kompleksnya suara, yaitu media kompleks seperti film, TV, video, VCD, dan media sederhana, slide, media audio, transportasi, dan teks. Selain itu menggolongkan media berdasarkan jangkauan, yaitu media massal atau liputan luas dan serentak atau radio televisi, media kelompok atau liputan seluas ruangan atau kaset audio, video OHP, slide. Media individual itu untuk perorangan atau buku teks, telepon, CAI. Untuk yang selanjutnya, ada klasifikasi media pembelajaran menurut Reigelut tahun 1992. Yang pertama itu ada media berbasis manusia. Media berbasis manusia yang berupa guru, widyaswara, tutor, instruktur, dan pelatih. Yang kedua itu media berbasis cetak. Media berbasis cetak dapat berupa buku, teks, modul, LKS, poster, pamflet, dan brosur. Yang ketiga itu ada media berbasis visual. Media berbasis visual dapat berupa buku, gambar, foto, grafik, dan lagar. Yang keempat ada media berbasis audiovisual, yaitu media berbasis audiovisual dapat berupa video, film, dan televisi. Dan yang terakhir itu media berbasis komputer dapat berupa web, learning, PowerPoint, TV, interaktif, dan internet. Untuk selanjutnya, menurut Heinz Malenda Russell tahun 1982 dalam Ilda Prayitno, keuntungan untuk penggunaan media dalam pembelajaran. Yang pertama, 1. Membangkitkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual, sehingga mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. Yang kedua, meningkatkan minat siswa untuk materi pelajaran. Yang ketiga, memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang aktivitas diri sendiri untuk belajar. Yang keempat, dapat mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. Yang kelima, menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah didapat melalui materi-materi yang lain dan menjadikan proses belajar mendalam dan beragam. Selanjutnya ada manfaat positif dari penggunaan media sebagai integral pengajaran di kelas. Yang pertama itu ada penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pengajaran bisa lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran bisa lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip siswa, umpan balik, dan penguatan. Yang keempat, lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat untuk mengantarkan pesan-pesan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. Yang kelima, kualitas hasil belajar dapat diringankan. Yang keenam, pengajaran dapat diberikan kapan dan di mana yang diinginkan.
Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir itu, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dalam proses belajar mengajar. Jadi kesimpulannya, media pembelajaran merupakan segala sesuatu alat bantu yang dapat dijadikan sebagai alur pesan untuk menyampaikan tujuan pengajaran yang diharapkan. Nah, media pembelajaran ini juga ada media audio, media visual, media audiovisual, dan media serbaneka. Media audio ini terdiri seperti radio, telepon, laboratorium, bahasa, tape recorder, dan lainnya. Kalau media visual itu seperti TV, foto, ilustrasi, potongan gambar, dan sebagainya. Kalau media audiovisual itu terbagi menjadi dua, yaitu visual diam dan audio visual bergerak. Yang audio visual diam itu seperti TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Kalau media visual audio yang bergerak itu film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada media serbaneka, yang dimana media pembelajaran serbaneka ini merupakan instrumen pengajaran yang disesuaikan dengan kondisi atau potensi di suatu daerah. Contohnya seperti papan board, media 3 dimensi, realita, benda-benda nyata seperti adanya atau aslinya seperti seorang guru membawa kelinci. Terus dan yang terakhir itu sumber belajar pada masyarakat, diantaranya adalah karya wisata dan berkena. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.